Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara sekalian, di sini saya akan mengisahkan sedikit tentang sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan proses penyebaran ajaran Islam yang dilakukan secara bertahap dengan penuh kesabaran, kebijaksanaan dan keteguhan. Dakwah ini dimulai ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril di Gua Hira pada tahun 610 Masehi. Wahyu pertama tersebut adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Sejak saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul yang bertugas menyampaikan ajaran tauhid kepada seluruh umat manusia. Adapun bagian dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama ialah dakwah secara sembunyi-sembunyi yang dimulai pada tahun 610 Masehi sampai dengan 613 Masehi. Pada masa awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam secara sembunyi-sembunyi kepada orang-orang terdekatnya saja. Hal ini dilakukan karena kondisi masyarakat Mekah saat itu sangat menentang ajaran tauhid dan masih kuat memegang tradisi penyembah berhala. Orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi disebut as-sabiqunal awwalun ataupun orang-orang yang pertama masuk Islam. Di antara mereka adalah istri beliau Sayyidatina Khadijah, sepupu beliau yaitu Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq serta bekas budak beliau Zaid bin Harisah. Dakwah ini berlangsung sekitar 3 tahun dan dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan pertentangan besar di antara kaum Quraisy. Kedua, dakwah secara terang-terangan yang dimulai pada tahun 613 Masehi sampai dengan 622 Masehi. Setelah 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi kemudian mengajak masyarakat Mekah untuk menyembah Allah yang Maha Esa dan meninggalkan penyembah berhala. Namun dakwah ini mendapatkan penolakan keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa bahawa ajaran Islam akan merusak tradisi nenek moyang dan mengancam kekuasaan serta kedudukan mereka di Mekah. Banyak pengikut Nabi yang mengalami siksaan dan penindasan. Walaupun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap sabar dan terus menyampaikan dakwah dengan penuh hikmah. Karena tekanan yang semakin berat, sebagai sahabat diperintahkan untuk berhijrah ke Habasyah agar mendapatkan perlindungan dari raja yang adil. Ketiga yaitu dakwah di Madinah yang dimulai pada tahun 622 Masehi sampai dengan 632 Masehi. Pada tahun 622 Masehi terjadi peristiwa penting dalam sejarah Islam yaitu hijrah, yaitu perpindahan Nabi Muhammad SAW daripada sahabat di kota Mekah ke kota Madinah. Peristiwa ini menjadi titik awal perkembangan Islam yang lebih luas. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berdakwah tetapi juga membangun masyarakat Islam yang kuat. Beliau mempersaudarakan kaum Muhajirin, yaitu orang-orang yang berhijrah dari Mekah, dan kaum Ansor, yaitu orang-orang yang penduduk Madinah yang asli. Selain itu, Nabi juga menyusun piagam Madinah yang menjadi dasar kehidupan bersama antara umat Islam dan kelompok dari Madinah. Banyak kabilah dari Jazirah Arab yang kemudian memeluk Islam. Nabi Muhammad SAW juga mengirim surat dakwah kepada para raja dan para pemimpin di berbagai wilayah. Dan Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diciptakan di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad selain untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Baiklah, ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.